Yo, kembali lagi. Gimana, takut gak, Ke? Katanya sih yang ngerekam video ini tuh dari Kamboja. Coba deh sekarang lu tonton dulu videonya Reaction sambil YouTube. gue jelasin. Betul nih. So, ada sebidang tanah yang awalnya adalah sebuah areal pemakaman. Terus tanah itu dibeli Nama channelnya yang mau nonton Rian W. besar. So, ada sebidang tanah yang awalnya adalah sebuah areal pemakaman. Orang Terus tanah India itu kah? dibeli sama sebuah keluarga. Dan mereka bongkar semua makam itu buat ngebangun sebuah rumah di atasnya. Mereka sempat tinggal di rumah itu. Tapi gak lama setelahnya, mereka mulai ngerasain banyak kejadian aneh. Akhirnya mereka putusin buat cabut dari situ dan gak balik lagi. Dan ada sekelompok orang yang nyobain buat jadi orang yang pertama yang masuk ke rumah itu sejak ditinggalin. Tiba-tiba orang ini kaget karena doi ngerasa kayak ngelihat ada sesuatu di atas kuda-kuda rumah itu. Dan menurut kesaksian cowok ini, yang doi lihat itu kayak kepala buntung yang berdarah. Tapi selang beberapa detik kemudian, pas mereka cobain masuk lagi, di situ udah kosong. Hah? Kata gue nggak tahu ini real atau enggak ya, tapi kalau ngeliat dari videonya itu creepy banget, men. Sumpah. Jadi ada seorang bocah yang mendadak jadi aneh abis dibeliin boneka di sebuah toko barang antik sama orang tuanya. Bocah itu kayak sering ngomong sendiri di dalam kamarnya meskipun udah tengah malam. Karena orang tuanya ngerasa ada yang gak beres, akhirnya mereka buang boneka itu. Tapi 3 hari kemudian mereka shock banget. Karena pas malam harinya tiba-tiba boneka itu udah ada di ujung kasur anaknya. Mereka minta bantuan orang pintar dan coba buat pasang kamera di lorong rumahnya Ada setannya. sambil taruh bonekanya di situ. Perhatiin baik-baik. Kalian yang punya boneka, jangan sembarangan beli, karena ada setannya. Tiba-tiba boneka itu bisa gerak sendiri, bahkan berlari masuk ke dalam kamar anaknya yang udah tidur. Lu bisa lihat larinya tuh Boneka kenceng apa banget. itu? Kayak orang. Padahal sama sekali Barbie gak kan? ada baterainya. Dan itu cuman boneka tua biasa. Sampai sekarang boneka itu masih disimpan sama orang pintar itu. Larinya itu loh. Gue gak tahu, sekali lu kedip udah pasti kelewatan sih. Iya. Coba deh sekarang lu fokus Jangan jangan kedip kedip. 10 detik aja. Dan perhatiin video ini baik-baik. 10 detik. Oke. Ada Slenderman kah? Apa kayak? Lu bisa lihat orang ini ngevideoin dari dalam mobil. Dan di Oke. situ cuman kelihatan 2 rusa. Tapi di akhir video secara misterius tiba-tiba muncul rusa yang ketiga. Aneh banget kan? Lah. Karena munculnya itu tiba-tiba di tengah-tengah 2 rusa yang tadi. Lah iya. Kok bisa? Nah, keanehan Glitch kah? gak cuma sampai di situ ya. Nyata kah? Emang di awal video ada rusa ketiga dunia yang posisinya itu nge-glitch. jauh Rusane. banget dari 2 rusa yang tadi. Tapi masa iya sih? Itu rusa yang sama yang muncul di tengah-tengah 2 rusa yang tadi. Gimana menurut lo? Bukan Sekali ya, lu kedip, sih. ada sebuah keluarga di Rusanya Amerika yang glitch, sedang cuy. berduka. Karena salah satu anak mereka baru aja mokat abis ketabrak mobil pas Wah, lagi main mati. sepeda di komplek. Walaupun awalnya sedih banget, akhirnya kedua orang tuanya itu belajar untuk ngiklasin anaknya. Tapi beberapa bulan kemudian tiba-tiba mereka tuh dapat notifikasi di handphonenya. Karena kamera home security yang ada di depan rumahnya berhasil ngerekam sebuah kejadian yang bikin mereka histeris. Arwah anaknya kah? Ada sosok bocah laki-laki yang mereka gak tahu itu siapa. Bukan anak mereka. Sama sekali gak mirip kayak anaknya yang udah mokat. Wah. Bocah itu naik sepeda ke arah tengah jalan. Tapi anehnya, habis ngelewatin mobil berwarna hitam itu, Ngilang. tiba-tiba doi ngilang. Kayak ngedissolve gitu. Bahkan lo bisa lihat, beberapa saat abis ngilang, lampu sepedanya tuh masih kelihatan. Glitch. Otomatis suami istri ini jadi sedih lagi karena keinget sama anaknya yang udah mokat. Yang ini aneh banget. So ada sekelompok ghost hunter dari Amerika. Nah setelah mereka tuh explore ratusan tempat angker di konten-konten mereka, akhirnya salah satu anggota dari tim mereka tuh mulai ngerasa banyak kejadian aneh di rumahnya. Mulai dari ngedengar suara-suara, alat elektronik yang nyala dan mati sendiri, sampai akhirnya tim ghost hunter ini mutusin buat nyobain investigasi di salah satu rumah krunya ini. Perhatiin baik-baik. iPad. Ada penampakan kah di belakang sana? Ada perbedaan nggak guys? Can you show yourself? Tampakkan diri lu.
gue yakin 99% dari lo gak ada yang kelihatan penampakannya yang mana. Salah satu kamera yang mereka konekin ke iPad berhasil ngerekam ada sesosok bayangan berwarna putih yang lewat di ruangan sebelah. Woi, Di kameramannya. kamera utamanya sama sekali gak kerekam apapun. Kok bisa? Hah? Yang ini, sorry buat yang ini videonya agak buruk ya. Tapi merinding sumpah. Karena ini rekaman dari kamera HP yang diarahin ke monitor CCTV dan udah direkam lebih dari 12 tahun yang lalu. Jadi kejadiannya itu di salah satu mall di Guadalajara, Meksiko. Suatu malam ada seorang petugas security yang lagi patroli. Doi ngeliat ada seorang bocah yang lari-lari di dalam mall dan masuk ke salah satu lorong di mall itu. Pastinya Doi coba buat kejar bocah itu ya, karena mall ini kondisinya udah tutup. Kejadian itu terekam di CCTV. Dan besoknya, pas karyawan lain ngeliat rekaman kamera CCTV itu, mereka shock setengah mati. Perhatiin baik-baik. Itu kah? Apakah itu? Ven que aquí se mete en la pared. No, fíjate. Masa Subió backroom? Bocah itu bisa masuk dan nembus ke salah satu pintu yang ada di situ. Padahal pintu itu dalam kondisi tertutup dan terkunci. Dan pas petugas security ini coba buat ngejar bocah itu, perhatiin baik-baik. Kayak backroom ya. No, ahí se va a meter, espérate. Ruangannya kayak backroom kan. Backroom level 2. Coba kalian cari backroom level 2. Kalau enggak level 1. Lebaran. Mira, ahí está. Tete merinding bareng. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? Ketawa merinding. Dehal. Security ini ngebuka pintunya dan masuk ke dalam. Tapi di dalam situ Doi nggak nemuin siapapun. Jadi Doi keluar lagi dan kunci lagi pintunya. Dan anehnya, kepala bocil yang tadi ngilang itu bisa nongol lagi dari tembok yang solid. Persis pas security ini mau cabut dari situ. Seolah Doi kayak ngintip ke arah si bapak ini. Orang delok ya. Tapi Pak petugas security itu gak bisa lihat bocah itu. Setan kah? Setan menyamar. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? Fix, gak jadi mandi sih. Gak jadi mandi karena Sorry, kamar Buat, ini videonya mandinya. agak burik ya. Kamar Tapi mandinya angker. merinding sumpah. Ada seorang cewek yang nyobain buat main aplikasi Randonautica. Dan Apa? Doi ngalamin sebuah kejadian yang creepy banget. Buat lo yang belum tahu, aplikasi Randonautica itu bakal ngasih lo sebuah koordinat sesuai dengan interest yang lo pilih. Nah, ntar lo bakalan disuruh datang ke lokasi itu dan lo bakal nemuin sesuatu yang menarik. Tapi coba deh perhatiin apa yang dialamin sama cewek ini. Why do we just go to this fucking quantum point and this whole fucking person is Sky? Oh my god. Bitch, I can't. What if the person shows up in my rear view camera? No. I can't. The hell. Pas Doi nyampe di Sekte lokasi kah? yang dikasih sama apps itu, Doi kaget banget karena di kejauhan kayak ada orang yang berjalan ke arah mobil Doi. Dan pas Doi mundurin mobilnya, di situ kelihatan ternyata orangnya bukan cuma satu guys, tapi ada 3. Seolah mereka kayak mau ngepung mobil cewek ini. Beruntungnya Sekte cewek kah? ini berhasil kabur dari lokasi itu dan selamat. Ada seorang sorry buat video yang ini emang gambarnya agak burik. Tapi coba deh, lu perhatiin dulu baik-baik. Ya está grabando, chavos, espérense. Ya está, lo voy a dejar en el suelo. Bahasa apa ini? Yang tahu bahasa apa ini? Pas mau foto komen. bareng, tiba-tiba mereka dikagetin sama sesuatu di Dari- belakangnya yang gak kelihatan di kamera. Oke, ada penampakan nih. Wah. Ada nenek-nenek kah? Tapi pas cowok ini coba buat mendekat ke terowongan itu, Ya, ya. Gua tutup mata guys. The hell. Espérate, ya hay algo, John. Espérate, güey. No Eh, mames. Espérate. eh, Se ve algo. ada sesosok berwarna hitam yang bergerak cepet banget. masuk dunia lain Kayak nih. lompat-lompat gitu. Oh iya. Seperti yang gue bilang tadi ya, gambarnya tuh emang agak burik. Karena video ini udah direkam 16 tahun yang lalu. Berarti Sweet, tadi itu apaan? tahun Sorry buat video yang ini emang 2004 lah. Yang ini merinding, Cok. Swear. Dengerin deh. Fokus ya. Iya. Suatu hari,
ada sepasang suami istri yang baru aja pulang ke rumah. Dan grafiknya mereka nemuin keadaan rumahnya tuh aneh banget. Di mana di sekitar rumahnya tuh tiba-tiba mendadak banyak lalat. Anehnya, alat itu kayak berkumpul di pintu masuk dan pintu garasi. Padahal di tong sampah mereka tuh malah gak ada lalatnya sama sekali. Keanehan gak cuma sampai di situ. Di malam yang lain, anak laki-laki mereka tuh ketiduran pas nonton TV. Karena mereka kesian, jadi mereka gak bangunin dan biarin anaknya tuh buat tidur di sofa. Tapi kira-kira jam setengah 4 ada subuh, kucing. si anak tuh kebangun. Dan doi tiba-tiba teriak ketakutan dan lari masuk ke kamar orang tuanya. Awalnya papa mamanya tuh ngira kalau nih anak cuma halu doang dan balik tidur lagi. Besoknya mereka coba cek rekaman kamera CCTV di ruang tengah dan ini yang kerekam. Apa? Kita orang itu lagi. TV-nya saya urep kuwi. Iku ndak anu biaya listriknya. Jam 3 loh. 3:30 loh itu. Gua tutup mata weh. Entah, nggak kelihatan. Harus pakai mata Kelihatan batin. nggak? Kalau gue zoom ke arah lorong di ujung ruangan, lu bisa lihat ada siluet kayak seseorang yang berdiri di situ. Seolah doi kayak ngeliatin ke arah bocah itu yang lagi tidur. Dan anehnya lagi, sosok itu gak gerak sama sekali. Sampai beberapa saat kemudian, tiba-tiba ngedissolve pelan-pelan dan ngilang. So itu apaan, Cok? Shit, man. Coba deh buat lo semua viewers gue yang paham sama dunia pertatuan, please bantuin gue buat jelasin video ini. Jadi ada seorang tato artis yang ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget persis di depan matanya. Sekarang lo fokus dan perhatiin video ini. Gua ditemani temen ya, kalau nonton sendirian takut deh. Regular day at work. Aku ya wedi. Doi ngerasa kayak ada yang nyentuh kakinya. Doi raba ke bagian bawah bed, tapi di situ doi ngerasa gak ada apa-apa. Terus pas doi pindahin bantal berwarna ungu itu, di situ kelihatan kayak ada jari yang nongol dari bawah bed. Awalnya doi sempat nggak notice dan tutup lubangnya, tapi pas doi buka lagi dengan cepat, di situ udah kosong dan gak ada apa-apa. And then I'm like, what the hell was that? Doi bahkan sempat gak percaya dan lihat berkali-kali ke lubang itu. Reached in there. Tapi beneran gak ada apa-apa, coy. Setan kalau kita ngelihat setan terus kita kabur, malah setannya makin kuat, guys. Kalau kita tidak takut sama setan, malah mendekatinya itu malah takut setan ya, kayak orang Arab. Sumpah kalau video ini gak kerekam sama CCTV sih, pasti gak bakal ada yang percaya sama cerita Doi. Iya kan? Lihat ini, guys, lihat ini. Ini lihat. Tuh. Bukan ini. Dia ini lucu. Ini lucu, guys. Oke. Setannya lagi ngepel. Apa? Woi, nanti ada pel berdiri di situ. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setannya ditendang nanti. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma syaa'. Setannya ditendang, cuy. Hasbi Allah. Wah, enggak jelas. Itu kreator kayaknya. Nah, ini juga ini. Setannya dikejar sama orang Arab. Bentar, gua kecilin. Tuh, setannya dikejar sama orang Arab. Cuy. TikTok. Oke, lanjut. Wah, ini udah nonton. Tim paranormal investigator dari Brasil diundang sama salah satu viewersnya yang ngerasa kalau banyak kejadian aneh di rumahnya sejak saudara laki-lakinya mokat beberapa waktu yang lalu. Perhatiin baik-baik. Lu udah mokat, Dek. Jangan ganggu kakak lagi ya, please. Pas disuruh nunjukin tempat saudaranya mokat, tiba-tiba kayak ada tangan yang mau mukul cewek ini dari balik hordeng. Ya. Tenang, weh. Wes mati aja kaya ngono. Dan pas dibuka, secara misterius cermin di kamar itu bisa pecah sendiri.
Gua kalau ada di posisi itu ya gimana ya? Tinggal bilang Padahal pas dicek, ternyata di dalam situ gak ada orang sama sekali. Nah, itu ada geraji, ambil lu. Kok bisa? Tim paranormal investigator dari Brasil Iya. diundang sama Oh, yang ini Brasil. kejadiannya pas live di berita TV nasional. Sumpah ini kocak, tapi serem juga sih anjir. Coba deh ya, gak usah banyak bacot. Sekarang lu fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik. Oke, perhatiin. What you're seeing is actually a Berita dog. ini, berita. Coming into our live shot. I think it's a dog. I'm not sure. But tapi- anyway, there's some sort of creature Mencoba below me. fokus buat And lanjutin really siaran all that's liputan. been affected is what's supposed to be a road right below my feet. And it's just basically covered in mud. But Anjingnya other than nembus kah? that, Jadi reporter cewek ini tiba-tiba dideketin sama seekor hewan pas Doi lagi siaran. Karena lokasinya itu emang di pinggir hutan. Pada saat itu Doi itu ngerasa ketakutan. Tapi entah kenapa Doi itu ngerasa yakin kalau itu cuma seekor anjing. Padahal banyak viewersnya yang nonton pada saat itu pada histeris karena mereka yakin kalau itu bukan anjing. Tapi itu singa Skinwalker gunung kah? atau monster lain. Beruntungnya cewek ini tuh baik-baik aja. Oh, Yang ini alhamdulillah. kejadiannya pas live di Nggak berita jadi. TV nasional. Malaikat Sumpah pencabut. ini Malaikat pencabut nyawanya nggak jadi ke situ, guys. kocak. Gila. Tapi serem juga. Ada seorang ibu dan anaknya yang cukup sering ngalamin kejadian aneh di rumahnya. Nah, suatu malam pas ibu dan anaknya ini lagi mabar di ruang tamu, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka teriak histeris. Perhatiin Wah, baik-baik. tolong. Oh, kayak bola. Woi, setan. What is this? Mama, Anaknya ndelok sesuatu, guys. Kok koyo AI ya? Iki AI po asli ke? Awalnya mainan yang mereka mainin itu tiba-tiba jatuh ke lantai seolah kayak ada yang narik. Gak lama kemudian bocah gua itu kayak merinding, nunjuk-nunjuk sumpah. ke ujung ruangan sambil teriak-teriak. Gue mau seolah selimutnya Doi kayak ngeliat dilemparkan sesuatu. yang kono anak. Terus mamanya cobain buat Anu, melempar lho. kain ke arah situ. Dan tiba-tiba kain yang tadinya kosong itu bisa nyangkut ke sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan di Merinding kamera. mereka demokan iki. Kok bisa? Ada seorang ibu dan ini nih yang lagi viral belakangan ini. Jadi ada bocil yang mau berangkat sekolah. Hari itu hari Senin, Ya, merinding sekitar lah. jam 7 pagi. Doi nyiapin barang-barangnya buat dimasukin ke dalam tas di lantai 1. Dan semua orang yang ada di rumahnya itu masih pada tidur. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bikin Doi shock setengah mati dan kabur ketakutan. Perhatiin baik-baik. Apa? Ada apa? Kalau lu dengerin baik-baik, secara misterius ada suara yang kedengeran kayak ngomong, "How did you find me?" Dan suara itu juga kerekam di kamera house security yang ada di dapur keluarga ini. How did you find me? Artinya Otomatis apa? bocah itu kaget. Oi. Karena Doi gak tahu itu suara siapa. Ekspresi dan gelagat bocah itu legit bet. Doi bener-bener kaget. Terus itu suara siapa? Setan Ini bisa yang bahasa lagi Inggris yang ya ini tuh karena yang rekam dulu cewek. sekolah. Dan ini totally nggak sengaja. Awalnya sore itu hujan dan langit mendung bet. Jadi Doi cobain buat lihat keluar jendela rumahnya. Itu kenapa Tapi, ada api di momen ya ini di- Doi malah salfok sama Itu. sesuatu yang ada di halaman depan. Makanya Doi langsung buru-buru buat ambil handphonenya dan rekam ke arah Lah situ. iya. Perhatiin baik-baik. Please tell me y'all see this. Wah, Just petir, watch. petir, Watch petir. straight out into that yard. Petir, Look, mati you lampu. see it? Look, Oh, lihat gak? Lihat gak? Lihat apa? and it happens again. Look. Itu cepet banget kilatnya, weh. See? And Itu guys ada siluet you right hitam-hitam. Ignore my dog. Slenderman kah? Man, Slenderman I ya think it's mungkin time ya to move. neng gurunya anak mesti nek Emang agak sulit ya buat ngeliatnya. Karena videonya tuh gelap bet. Tapi kalau gue terangin dikit aja, itu udah kelihatan super duper jelas. Ada putih-putih yang nongol dan ngilang berkali-kali di halaman itu. Cepet bet. Coba deh, menurut lu itu apaan, Wir? Ada 2 orang ghost hunter dari Australia yang nyobain buat Nggak bikin tahu konten gue. di sebuah areal pemakaman yang terkenal sangat angker. Selama mereka di situ, mereka tuh sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh. Sampai mereka pulang dan cek lagi rekaman dari salah satu kamera yang mereka taruh di atas tripod. Perhatiin baik-baik. Oh, Slenderman kah?
Kalau nggak salah gue pernah nonton ini sekali dulu. Hutan. Ya, apa itu? Ada sekte kah? Sekte sesat. Sekte sesat. Sekte. The Boiled One kah? Hah? Apa Di itu? depan mereka tiba-tiba ada sebuah bayangan yang bergerak dengan sangat cepat dan menghilang ketika mereka berjalan mendekat ke arah sosok itu. Dan gak ada satupun di antara mereka yang notice sama kehadiran sosok yang tadi. The hell. Wah, yang ini serem bajir. Kalau nggak kerekam di kamera ya, kayaknya nggak bakal ada yang percaya kalau cuma diceritain doang. So coba deh, lo perhatiin baik-baik sambil gue ceritain. Wah, temen gua. Jadi ada sepasang suami istri di Amerika yang lagi mau keluar rumah buat makan malam. Jadi hari itu doi hire babysitter buat ngurusin bayinya di rumah Apa kayak? Apa itu? beberapa jam aja. Tapi pas nyampe restoran, tiba-tiba doi dapat notif di handphonenya dari kamera doorbell yang dipasang di depan pintu rumahnya. Kayak ada seseorang yang berdiri dan mencoba buat bertamu. Padahal mereka berdua sama sekali gak kenal orang itu siapa. Otomatis mereka langsung telepon babysitternya buat ngumpet itu. ke dalam kamar mandi yang ada di master bedroom. Sambil mereka juga buru-buru cabut dari restoran itu Itu dan kilatnya OTW balik ke sama. rumahnya. Dan lo bisa lihat, doi kayak ngegendong sesuatu yang kelihatan kayak bayi yang dibungkus kain ya. Tapi ternyata beberapa saat kemudian Gua tutup mata. doi lempar gendongannya itu ke tanah dong. Dari situ pemilik rumahnya ini baru tahu kalau ternyata yang digendong itu cuman boneka. Entah gue sendiri juga nggak tahu niatnya apa ya. Oh, gua Tapi kira pas jump Putri scare, pulang guys. nyampe ke rumah, orang itu udah nggak ada dan sama sekali nggak pernah datang lagi. Akhirnya Zonomali versi Android. Ah. Katanya kalau lo punya hewan peliharaan di rumah, entah itu kucing, anjing, atau apapun lah, yang demen ngajak mereka main itu bukan cuma lo atau keluarga lo, tapi juga penghuni rumah lo yang nggak kelihatan. Makanya Kalau coba punya kucing itu, kalau kucing ngeliatin ke arah apa ya? Seperti banyak tempat. Ke arah sudut rumah, berarti di situ ada setan, guys. lo pasang kamera home security di rumah lo, kali-kali aja. Kucingku pernah. Kucingku nonton. Berarti neng kono nek setan nek. Aku ya kepikiran. Aku tak bus. Ngono kuwi. Orang nengok. Bar kuwi mlayu meneh. Bar kuwi Ada yang kerekam kayak gini. Wah, sumpah. The hell anak sing gendong kucingnya. Ada yang gendong kucingnya. Cewek itu lagi tidur di kamarnya dan ditemenin sama kucingnya. Tapi tiba-tiba besok paginya doi dapat notif di handphonenya kalau semalam ada pergerakan yang mencurigakan. Dan pas dicek, Wah, doi shock handphonenya kok banget bisa karena ngerekam gitu jelas ya? banget di video itu kayak ada yang gendong kucingnya. Siapa? Setan kah? So ada seorang ibu dan anaknya yang baru aja pindah ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua dan lokasinya ada di pinggiran kota. Usia bangunannya udah lebih dari 200 tahun. Awalnya lama ya? semuanya tuh baik-baik aja ya. Tapi beberapa waktu belakangan ini, doi dan keluarganya itu ngerasa kayak ngalamin banyak kejadian aneh. Perhatiin Nah, baik-baik. waktu perang. Here with me, like whatsoever. Hello. Lah waktu ini 200 tahun rumahnya masih bagus. I don't know. Tuh desain bata-batanya My tuh. reflection's creeping me out. Itu Jesus di belakang Christ. sama. Wah, nek kucing Jesus tok lho Christ. padahal. You guys saw that, right? I'm not Padahal yang bugging. buri tuh di pantulan cahayanya. Pas kameranya diarahin ke pantulan TV, lu bisa iya. lihat dengan sangat jelas Tuh. ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di Gua belakang notice, punggung gua notice. cewek ini. Gue notice Doi orang. langsung shock dan puterin kameranya. Tapi ternyata di situ kosong dan sama sekali nggak ada apa-apa. Cuma ada kucing. Sosok itu ngilang kemana? Sebenarnya ceritanya lumayan panjang dan kalau diceritain dari awal itu emang serem sih. Tapi gue coba buat singkatin aja dan langsung ke intinya. Perhatiin baik-baik. Tiga cowok ini lagi kumpul-kumpul di salah satu rumah mereka. Di rumah itu lagi kosong dan cuma ada mereka doang. Tapi tiba-tiba kedengaran ada suara-suara di lantai satu yang bikin mereka jadi parno. Dan mereka milih buat stay di dalam kamar aja. Mereka ngerasa kayak ada orang yang masuk ke rumah dan suaranya tuh cukup berisik. Maling Jadi kah? mereka mikir mungkin ada penyusup. Bahkan mereka juga sempat telepon polisi buat bantuin cek rumah mereka. Jadi ini 100% real ya, bukan prank. Tapi anehnya pas polisi cari, sama sekali gak ada tanda-tanda masuk secara paksa ke rumah itu. Dan akhirnya polisi cabut.
Tapi ternyata sebelum polisi datang, mereka sempat coba cari sumber suara itu sambil rekam pakai handphonenya. Dan mereka sama sekali gak sadar kalau ada sesuatu yang ikut terekam. Wah, setan. Jir. Takutnya. Bis lampunya. Itu apaan? Sebenarnya Setan ceritanya itu, lumayan Bang. panjang dan kalau yang Bukan ini orang. creepy sumpah. Sebenarnya ceritanya lumayan panjang dan kalau yang ini creepy sumpah. So ada seorang cowok yang biasa berangkat kerja naik sepeda di Jepang. Tapi suatu hari Doi itu iseng aja Kirain udah nyobain ngerekam ketabrak perjalanannya tuh dari cewek. rumah ke kantor pakai kamera GoPro yang Doi mounting ke helmnya. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Doi itu shock karena ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatiin baik-baik. Jepang. Weh. Lah hilang. Cewek hilang, weh. Cewek hilang. Tuh, saya duluan lagi. Cewek hilang, deh. Cewek hilang. Cuy. Jadi minuman kah? Persis pas ngelewatin tikungan, tiba-tiba ada seorang cewek berambut panjang berbaju putih Gak ada yang mukanya. berdiri di depan vending machine itu. Cowok ini kaget banget karena Doi baru sadar ada cewek itu di depannya. Pas udah deket banget, Doi sampai berhenti karena shock. Tapi pas Doi noleh ke belakang, cewek itu hilang. udah ngilang. Padahal selisihnya cuma 2 detik aja. Doi kemana, Cok? Mesti ada cerita. Yang ini, coba deh, yang ini. misterius ya. Bumi pernah nge-glitch nggak ya? Kayak di Minecraft kalau di game-game. Garis-garis. Gak usah gue jelasin. Sekarang lu fokus, jangan kedip dan perhatiin video yang ini. Oke, jangan kedip. Baik-baik. Jadi cowok ini hiking sendirian ke sebuah gunung. Dan gak sengaja, Doi itu malah nemuin kayak ada rumah-rumah penduduk yang udah kosong dan sama sekali gak ada orangnya. Tapi coba deh, lu fokus ke arah boneka yang ada di depan pintu pas Doi masuk ke rumah ini tadi. Wah, gua tutup mata. Doi sempat muter-muter di situ cukup lama. Nah, ngilang bonekanya. Orang ding. Orang-orang aku tutup mata sumpah. Dan beberapa saat kemudian, posisi boneka itu berubah. Doi bisa duduk manis di atas kursi. The hell? Seolah kayak ngawasin ke arah cowok ini selama Doi muter-muter di dalam situ. Doi sama sekali gak sadar kalau ada yang aneh sama boneka itu. Dan baru sadar pas Doi lihat lagi rekaman video ini. Coba deh, yang seorang anak laki-laki dititipin sama ibunya ke rumah tantenya. Kita di dunia ini nggak sendirian. Ya, Nah pas gitu. malamnya sebelum bobo, bocah itu lagi asik nonton SpongeBob di TV sambil makan ice cream dan ditemani tantenya. SpongeBob. Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang Demi bikin kita mereka teman SpongeBob. ketakutan. SpongeBob night. Itu bahasa Inggris. Nah, mana setannya yang nonton SpongeBob tadi? Oh, itu kah di Liam, kursi? come here. Liam, right now. Oh, nama anaknya Liam. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Karena ya dipateni ya. Secara misterius tiba-tiba kursi goyang yang ada iki saya di ngerekam belakang bocah itu KKE. bisa gerak sendiri. Iku SpongeBob episode kepiro kuwi? Terus bocah itu langsung berdiri dan minggir dari situ. SpongeBob-nya Setelah video ini viral, si episode tantenya itu cerita keberapa? kalau ternyata rumah yang Doi tempati saat itu adalah bekas rumah kuno yang direnovasi ulang. Dan usia rumah ya, aslinya man. itu udah lebih dari 100 tahun. So, Berarti apakah pas kejadian perang. ini ada hubungannya sama sejarah rumah itu? So ada seorang cowok bernama Travis. Doi ini kerja jadi petugas kebersihan di salah satu bioskop di Amerika. Dan setiap hari, tugas Doi terakhir sebelum pulang, Doi kudu mastiin kalau ruangan bioskopnya itu udah kosong dan sama sekali nggak ada orang. Perhatiin baik-baik. Oke. Gotta check the door, and then you have to check behind these curtains just to make sure no hobos are back here. You know, no one's back here. And then you just go and... Oh, What the f... I just saw What somebody up here, and it's the the scariest shit hell? I've ever seen, dude. Like, I was just down here, and I was back down there in that corner right there, and I literally just like can't... What the f... Pas Doi jalan balik abis ngecek ke belakang hordeng, di situ ada sebuah bayangan hitam yang bergerak di celah ruang proyektor. Tapi pas Doi cek naik ke situ, di ujung ruangan malah ada sebuah bayangan hitam yang kayak ngumpet di belakang mesin bioskop. Doi sama sekali tahu itu apaan. Karena abis kejadian itu, Doi langsung buru-buru cabut dari situ.
Yes, gue tahu ini cuma sulap, magic, sama sekali nggak ada mistis-mistisnya. Tapi abis gue tonton videonya berkali-kali, gue tuh masih belum dapat alasan yang Itu logis. kenapa ada Gimana api cara di doi belakang ngelakuin orang ini, kayak di guys? video ini? Perhatiin baik-baik. Magic. Oh, gua udah pernah nonton ini. The hell. Bingung kan lo? Coba deh buat lo yang ngerti tentang dunia persulapan, bantu gue buat jelasin video ini. Apakah ini cuma Kalau editan? sulap itu- Apakah ini green screen? Tapi pas gue slow mo dan perhatiin baik-baik, gue gak nemuin adanya cuttingan di video ini. So kalau ini cuma video editan, pastinya editornya bukan editor kacangan. Gimana menurut lo? Ya kalau ini editan Yes, gua tahu berarti ini yang cuma- ngedit jago kali. Informasi yang gue dapat, katanya video ini direkam sama seorang mandor proyek yang lagi ngecek proyek bangunan rumahnya yang setengah jadi. Doi keliling di situ sambil rekam pakai handphonenya buat dikirim ke kliennya. Tapi ada sesuatu yang aneh banget yang gak sengaja kerekam di videonya. Pakai subtitle nggak, guys? Entah. Iya. Kayaknya lu wajib lakuin ini sebelum menempati rumah baru. Apa? Kata bismillah. The hell, enak penampakan. Ada sesuatu berwarna hitam yang kalau gue slow mo videonya, mirip banget kayak orang yang lagi jongkok di pojokan. Doi kayak nunduk ke bawah, Ngising. rambutnya panjang, Setannya dan lagi bajunya ngising. putih. Tapi anehnya, gak sampai sedetik kemudian, pas kameranya di panning lagi, bekas sosok rumah. itu udah ngilang. Hah? Itu apaan? Wah, gacha skin ini dapat apa ya? Catat ya, Nggak yang dapet pertama apa-apa. video ini 100% real. Yang kedua, orang di video ini tuh pingsan sampai masuk rumah sakit dan dapat 24 jahitan. Kejadiannya di Kolombia. Videonya Tuh, 24. aneh banget dan masih jadi misteri sampai sekarang. Jahitan tuh. Sekarang lo fokus, jangan kedip dan perhatiin baik-baik. Disodok setan sampai dapat 24. Gila. Setannya kan apa? Wah, setannya ya keterlaluan. Wah, setan, gue tidak sempurna seperti kita. Lebih sempurna kan. Ayo, mati. Orang ini bisa urip meng dapat 24 jahitan. Didorong Kira-kira setan jam tuh. 7 malam ada cowok masuk rumah. Dan beberapa detik kemudian, secara misterius, ada sebuah objek yang terbang melayang cepet banget masuk ke dalam rumah itu dan ngebuat si cowok yang tadi kelempar keluar dan pingsan di tempat. Untungnya masih ada temennya di situ. Coba deh, menurut lu Untung itu gak apaan? mati. Catat ya, Malaikat mautnya gak jadi ke TKP. gue yakin pasti bakal banyak di antara lo yang komen kalau ini cuman editan bang, fake bang, dan lain-lain. Tapi asal lo tahu, video ini udah diupload ke YouTube Cuman sejak pingsan. 10 Maret 2009. Jadi udah lebih Wah, dari YouTube 15 rilis tahun kah? yang lalu. Belum ada TikTok, CapCut, Canva, Adobe Creative Cloud, dan aplikasi-aplikasi editing lainnya. So coba deh ya, sekarang lo fokus, Ini berapa jangan kedip, ini? dan perhatiin video yang ini baik-baik. 14 September. Slenderman kah? Yeti kah? Pantai. Oh, gua udah pernah nonton ini, ada penampakan di situ. Yeti kah? Nah itu. Dan FYI, orang yang ngepost video ini itu bukan content creator atau YouTuber ya. Karena di akun Doi itu cuma pernah ngepost satu video ini aja. Dan Coba kalian ini, guys. satu video. Hah? Apakah dipangan? Wah, 15 tahun yang lalu. Coba kalian cari video ini. Apa ketemu? Tuh, udah 2 like. Ada sebuah sumur yang dikenal angker sama warga lokal sebuah desa di Peru. Sumur itu jadi salah satu sumber air buat warga setempat. Di Peru, Tapi di konon Peru. banyak banget kejadian di luar Nurul yang udah terjadi di situ. Bahkan sampai-sampai warga desa itu masang kamera CCTV dan dihadepin ke arah sumur itu. Perhatiin baik-baik. Sumur. Siapa itu? Sekte kah? Jadi arwah, cuy. Jadi arwah, cuy. Kalau nggak lehernya memanjang itu.
Tiba-tiba bentuk badan Doi itu mendadak jadi distorsi. Kepalanya sempat masuk ke dalam sumur itu dan keluar lagi. Dan bahkan di beberapa detik, kepalanya tuh kayak sempat lepas dari badannya. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu apakah ini penampakan atau glitch kamera yang paling aneh yang pernah gue lihat. Padahal lu bisa lihat ya, semua objek yang lain itu fine-fine aja. Sama sekali nggak ada yang distorsi kayak cowok itu. Lu pernah denger nggak orang-orang yang katanya ngilmu? Katanya bisa ngilang lah, nggak kelihatan lah, bisa jadi hewan. Bentar guys, gua ambil bantal. Gua mau tiduran. Wah. Sampai ada juga yang katanya bisa nembus tembok. Awalnya gua tuh nggak percaya sama yang begituan ya. Tapi pas abis ngeliat Ilmu video hitam ini, sama setan menang gue siapa guys? jadi ragu sendiri. Coba deh sekarang lu fokus dan perhatiin baik-baik. Kalau setan lawan Itu udah pasti. Video ini direkam oleh sebuah kamera CCTV yang ada di Filipina. Petugas security yang jaga malam itu shock dan bingung pas Doi ngeliat ini. Text doubles never dies. Wah. Bapak itu santuy bet. Doi bisa jalan nembus, melewati coy. pagar yang tertutup. Dan berdasarkan kesaksian petugas security ini, pagar itu udah digembok. Bentar guys. Mana? Bukan. Itu bukan skin saya emas. Terus gimana caranya si bapak cungkring itu bisa nembus pagar sesantuy itu? Santuy. Lu pernah dengar? Cowok ini ngerasa sering ngalamin banyak kejadian aneh di rumahnya. Dan yang paling sering, pintu rumahnya yang udah dikunci tapi bisa ngebuka sendiri. Udah dikunci. Ya. Hariku. Kuncinya nembus kah dari pegangannya terus kebuka sendiri? Nah suatu hari Doi cobain buat eksperimen ngerekam pintu rumahnya. Perhatiin baik-baik. Kalau enggak kuncinya kebuka setan terus. Bentar. ini apa BAB itu? Ya orang not skine kita botak. Terus saya jenggote. Bentar. Mana cuy? Pintunya getar-getar kah? Nggak bisa dibuka sama setan. Oh itu kuncinya kebuka. Oh iya cuy. Grendelnya bisa ngebuka sendiri. Pakai gembok. DM dari lu semua yang Lain minta kali ke pakai gua buat gembok, ngebahas jangan video kayak ini. gitu Dan lagi. setelah gua tonton videonya, emang videonya creepy banget sih. Coba deh perhatiin dulu video yang ini baik-baik. Ini menurut kalian kaki apa, guys? Oh itu ada kaki. Ada kaki cuy. Ada kaki weh. Sangkut. Orang mati kah? Pembunuhan kah? Enggak ding. 19.2. Ada teori yang bilang katanya mungkin aja itu adalah kernet truk yang emang biasanya tidur di bawah truk. Tapi kok gue ngerasa kayaknya bukan deh. Kernet Tapi truk kok. Wah. gimana nih menurut lo? Ini kelihatannya kayak sepele gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, sadar atau enggak, kayaknya gue juga ngerasa pernah ngalamin kayak gini juga. Itu apinya Soalnya di belakang kok nggak gerak. Bapak-bapak yang mau berangkat kerja subuh-subuh. Dan Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Persis pas lagi ngunci pintu rumahnya. Perhatiin baik-baik. Apa itu? Ada black hole kah? Kok itu bentuknya kayak black hole? Di belakang bapak-bapak ini. Ini AI atau anu sih? Tiba-tiba pas lagi fokus ngunci pintu, Doi denger ada suara yang nyapa, "Morning, mate." Dan secara refleks aja Doi langsung bales, "Morning." Tapi pas Doi lihat sekitarnya buat nyari tahu itu suara siapa, Doi baru sadar kalau di situ sama sekali gak ada orang lain. Dan Doi cuma sendirian. Tetangganya kah? Itu suara siapa? Ini kelihatannya kayak Bentar. Nggak mau. Oh iya betul ada suara. Nih, langsung aja. Ini Menengah tokri. Menengah sih. rumahnya. Perhatiin baik-baik. Bentar.
Oh iya benar. Nih, langsung aja Tapi ya. nggak jelas ya. Perhatiin baik-baik. Mark Albert. Wah ada jam sekarang nggak suka gue kalau penampakan kepala kalau nggak ngintip. Belum. Mana? Kunti nembus tembok. Cowok ini explore ke sebuah bangunan kosong di Jepang. Kunti. Tiba-tiba gue ngeliat kayak ada cewek yang berdiri di ujung lorong. Kita bismillah sih. Iya. Lagi Kunti mabuk nembus tembok. Awalnya Doi itu nggak yakin ya itu apaan. Dan sosok itu juga kayak gara-gara gitu. Karena orang ini masih penasaran, makanya Doi ngintip berkali-kali. Tapi gak lama kemudian pas kameranya di panning lagi, tiba-tiba sosok itu udah berjalan mendekat ke arah cowok ini. Wey. Dan otomatis Doi kaget banget dan langsung buru-buru cabut dari situ. Anehnya, banyak yang setelah ngeliat video ini ngerasa kalau cewek itu berjalan keluar dari tembok. Kok bisa? Ya namanya setan ya nembus tembok. Salah satu sekolah di Gimana Meksiko sih? dapat giliran jaga shift Aneh. malam. Tapi malam itu tiba-tiba Doi itu mendengar ada suara kayak orang ngobrol di lapangan sekolah. Iya. Karena penasaran, Doi cobain buat patroli dan ngecek ke arah sumber suara itu. Perhatiin baik-baik. Apa ada siren head kah? Ada rumah head, kepala rumah itu. Weh, dia toksik, weh. Kayak gua kalau wah dingin banget. Gue yakin banyak di antara lo yang gak kelihatan penampakannya yang mana. Tapi kalau gue terangin dan slow mo videonya, lo bisa lihat dengan sangat Kepala, jelas. cuy. Ada kepala yang nongol dari belakang AC outdoor. Dan yang anehnya, di bagian bawahnya lo bisa lihat. Kelapa. Kalau Di mau situ sama nonton sekali ya. gak ada badannya dan gak ada kakinya. Cuman kepalanya Reporter doang. kor ya Kepala itu. siapa, men? Nanti ada reporter yang Ada bilang seorang petugas security dari kepala salah satu sekolah di Meksiko maksud kami dapat kelapa. giliran jaga. Video yang ini agak misterius ya. Akhirnya Karena bilang gue sama kelapa. sekali gak berhasil kepala buat lagi. nemuin sumber aslinya. Tapi katanya direkam. Coba nonton. Sumpah reporter kan. Ini niatnya nonton horor kok malah gue terus tuh. Kota di Ketawa China. terus. So ada sebuah truk yang Namanya parkir di juga pinggir jalan. katanya Dan gak lama reporter. kemudian ada truk lain yang datang dari arah yang berlawanan. Nah karena Oh, ya, jalannya yang serius. cukup kecil, jadi dua truk itu mepet banget. Dan akhirnya mereka stuck dan gak bisa lewat. Tapi coba deh perhatiin apa yang dilakuin sama orang ini. Kuatrem weh. Cowok itu bisa ngegeser truk yang berwarna coklat itu sendirian. Bahkan di beberapa detik truk itu sempat keangkat ban belakangnya. Aneh banget kan? The hell? Kalau misalkan Saya tamat di dunia nyata kah? harusnya Doi ini bisa mecahin rekor dunia angkat Itu beban. ada ya. rambutnya So loh. apakah truk yang tadi itu cuman dummy? Apakah cowok ini punya ilmu tenaga dalam? Kalau misalkan video ini cuman video editan, pastinya yang edit video ini bukan editor kacangan ya. Tuh yang ngedit video ini kayak gitu mesti editannya bagus kayak gitu. Wah, nggak tahu lah. Tiba-tiba suatu hari ada staf penjaga gym yang kaget. Karena ada member yang lagi latihan di situ. Buru-buru lari, turun dari lantai 2, dan minta tolong ke Doi sambil ketakutan. Doi bingung dan sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Dan pas Doi cek rekaman kamera CCTV, ini yang terekam. Perhatiin baik-baik. Pues fruta, Wah. pues fruta. Mira, mira. Jim kah? Y Jim. ya estoy en la Oh segunda ya toma, ahorita le Jim. muestro la segunda toma y Sí, hay me cosas que acaba no se ya. ven en la primera. Échalo ahí. Mira eso. Mira eso. Uy, ¿eso qué pasó? Awalnya ada bola yang gelinding sendiri. Ternyata setan Dan suka Doi olahraga main ini. juga. Tapi pas Doi kabur, tiba-tiba kaki kanannya kayak ada yang narik. Bahkan abis jatuh pun, kakinya tetep kayak ada yang nyeret. No, Weh, no, eso no ini es, kok orang ngendi mah eso no es normal. mau sehat malah hampir No, tiene que ir malaikat. donde Malaikat Para eso no, Israelnya tiene que nggak hacer un jadi ke exorcismo TKP porque- lagi. Tiba-tiba suatu hari ada staf penjaga gym. Udah ratusan video penampakan yang kita bahas ya. Tapi nggak ada yang ngalahin video ini anjir. Karena video ini tuh nggak mungkin bisa disetting. So coba deh ya, karena video Yang penampakannya setting itu cepet itu udah banget. ahli Sekarang lo banget fokus, kayaknya. jangan kedip dan perhatiin video yang ini. Tuh dan klip Baik-baik. guys. Özbü kelimetillah ittamati min şerri ma halak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini orang Islam ya? Apa? Tempat Amerika dulu itu
kalau nggak salah ada jaringan yang di gerbang masuknya bertanda ada siren head. Oh iya. Ya nasıl bir şimşek Kayak çaktı area arkadaşlar. 51 itu ngapa ya dilarang? Dışarı çıktı. Nah, nggak kelihatan kan? Kalau orang Indonesia, seluruh orang Indonesia dijak demo neng area 51 piye ya? Gue ulangin ya. Pakai ban masuk. Woi, karo area 51 di demo sama seluruh orang Indonesia gimana guys? Hancur ya area 51. Özbek kelimeti ait damat müşeri mahala. Oh, setan Arab guys, ini setan Arab. Pas ada petir. Nasıl bir şimşek çaktı arkadaşlar. Gue yakin 99% dari lo masih tetap gak kelihatan penampakannya kan? Karena penampakannya emang secepat itu. Cowok ini juga gak sadar sama item-item itu. Dan baru kelihatan persis pas ada kilat. Udah ratusan. Kilatnya ini merinding, Jo. Udah ratusan. Ini merinding, Jo. Sumpah. Jadi yang rekam video ini adalah orang Argentina namanya Javier. Dan Doi ini punya temen namanya Antonio. Karena udah lama gak berkabar, jadi si Javier ini nyobain buat ngontak si Antonio. Tapi sama sekali gak ada respon. Namanya ilmiah sekali, Antonium. Akhirnya Doi cobain buat manjat tembok belakang rumah Antonio. Dan ternyata pintu belakang rumahnya itu kebuka. Doi masuk dan muter-muter di situ cukup lama, tapi sama sekali nggak nemuin Antonio. Sampai akhirnya Doi mutusin buat cabut dari situ. Tapi tiba-tiba dari belakang Doi malah dengar suara. Perhatiin baik-baik. Gua buka komen karena saya takut guys. Nggak suka gua kayak gini. Ada suara yang manggil Javier. Tapi karena Doi tahu itu bukan suara temennya, jadi Doi langsung ketakutan dan cabut dari situ. Dan gue yakin 99% dari lo kagak ada yang notice kalau sepersekian detik ada sepasang mata yang bercahaya mengintip dari balik lubang pintu itu. Antonium kah? Ini merinding, Jo. Sumpah. Jadi yang rekam video ini adalah orang Argentina namanya Javier. Dan Doi ini punya temen namanya Antonio. Yeah. Karena udah lama gak berkabar, jadi si Javier ini nyobain buat ngontak si Antonio. Tapi sama sekali gak ada respon. Akhirnya Doi cobain. Makanya kalau maghrib itu... Oh, ini si Javier ini ke rumahnya Antonium. Dia nggak tahu kalau Antonium udah mati, coy. Makanya kalau maghrib itu buruan pulang ke rumah. Jangan so tengil deh. Ntar lo kayak cowok ini. Ya, Like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. maling kah? Ada maling kah? Petril, coy. We're probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail goes on Ada forever. Slenderman Pas kah? cowok ini nyampe di persimpangan jalan, tiba-tiba suara jangkrik dan hewan lainnya itu hilang Just seketika. got really quiet, really fast. Sumpah, gua Dan buka pas kok. Doi ngeliat ke semak-semak, Doi shock banget karena di situ kayak ada putih-putih yang ngeliatin ke arah Doi. Anjir, ditabrak wae, Mas. Nek wedi gue malah setannya makin kuat loh. Lah, panik. Dan kalau gua coba buat zoom ke sosok yang tadi, sosok itu matanya menyala di kegelapan. Itu apaan? Wah. Jir, Gua yang panik malahan. kayaknya sih yang ini bukan penampakan ya. Tapi kalau bukan penampakan, apa dong? Jadi ada seorang cewek dan suaminya yang lagi staycation di sebuah hotel tua di Maroko. Biasalah kayak orang liburan pada umumnya ya. Iya. Jadi Doi bikin video hotel tour ala-ala Maroko. gitu. Sambil Doi jalan di lorong hotel itu dan videoin pakai handphonenya. Tapi coba deh, sekarang lu jangan kedip dan perhatiin video yang ini baik-baik. Perhatiin. Oh, there it is. Apa ini? Sorry. Di kaca kah? Ada yang notice nggak kalian yang nonton ini? Suara apa itu? Kalau lu perhatiin baik-baik, di depan situ ada cermin. Cewek ini dan suaminya itu kelihatan jelas di pantulan cermin itu. Tapi cowok itu sama sekali nggak ada. Dan bahkan pas kameranya di panning, di situ ada satu cermin lagi. Dan sekali lagi, refleksi cowok itu juga nggak ada di cermin ini. Dan terakhir cuman selang berapa detik aja, cowok itu udah ngilang. Kayaknya sih yang ini bukan. Jadi niatnya bapak ini tuh mau ngeprank anak laki-lakinya. Perhatiin baik-baik. Oh, prank ujung-ujungnya malah beneran gitu, iya. Doi naruh foto hantu cewek. Ya. Bentar guys.
cewek yang doi potong Oke, dan lanjut. doi tempelin di kaca. Adik jangan nonton, mampus lu. Terus doi nyalain kamera handphonenya dan taruh di tempat yang gak. Maaf. Jadi maaf. niatnya bapak ini tuh mau ngeprank Oh, anak. gua tahu. Dia ngeprank terus nanti gambarnya itu gerak. Gitu sih menurut Lakinya. gua. Perhatiin baik-baik. Bapak-bapak beruang kan ya. Doi naruh foto hantu cewek yang doi potong dan doi tempelin di kaca. Ngerinya. Terus doi nyalain kamera handphonenya dan taruh di tempat yang gak kelihatan. Nanti gerak kah? Dan bener aja, gak lama kemudian anaknya masuk ke situ dan langsung kabur ketakutan pas ngeliat foto itu. Yes, pranknya berhasil. Tapi gue yakin 99% dari lo agak ada yang notice kalau ada lagi yang ikut terekam di video ini tadi. Kagak. Habis bapaknya nyalain kamera dan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ada sebuah bayangan yang melintas di pintu kamar mandi itu. Padahal sama sekali nggak ada orang di dalam situ. Setan Jadi nih ya, yang aslinya ini muncul merinding banget kayaknya. sih. Gak usah banyak bacot ya. Sekarang lu fokus, jangan kedip, Kecilin, dan guys, perhatiin kecilin. video yang ini baik-baik. Oke, perhatiin. Jangan domblong aja. Tidak suka kegelapan. Oke, men. Gua kalau ada di kegelapan itu gak takut-takut gue gak lihat apa-apa. Itu lobang. Kenapa? Sumpah kretek. Coy. Suara kreteknya itu loh. Tambang kah? Tempat tambang? Tuh suara kreteknya itu. Wah, Tiba-tiba ada sosok muncul dari dalam gua dan ngeliat ke arah kamera yang dibawa sama cowok ini. Dan Skinwalker anehnya, kah? meskipun kondisi siang hari dan pencahayaan cukup terang, mata sosok itu bisa menyala. Padahal, mata manusia itu nggak bakal bisa menyala di kegelapan, meskipun disorot cahaya sekalipun. So, yang tadi itu apaan? Sumpah. Ada Ini yang paling mengerikan, coy. Ada seorang petugas security yang dapat giliran jaga shift malam yang ngalamin sebuah kejadian yang creepy banget. Gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja. Perhatiin baik-baik. Apa kamu ini? Sus. Weh, sus. Yang tahu ini sistem. Apa itu, coy? Apa itu? Gua buka komen buat nutupin aja, guys. Takut gua. Takut. Gimana kalian, guys? Jadi YouTuber reaction aja gak? Wah, padahal itu ditutup loh, tongnya kok bisa. Ada tangan, cok. Tapi pas disentering ngilang. Ngilang kemana? Ada seorang Entah kemana. Baru pertama kali ini ya gue ngeliat ada video creepy dari Norwegia. So ada 3 orang cewek yang iseng nyobain main semacam Ouija board di salah satu rumah mereka. Gak usah gue jelasin panjang lebar ya. Perhatiin baik-baik. Tuh, perhatiin. Meja board. Apa itu? Permainan. Di tengah-tengah permainan, cewek itu haus dan nuang cola ke dalam gelas. Itu mata manusia kok bisa bersinar. Tadi kata abang ini mata manusia nggak bisa bersinar. Lah itu bersinar adik-adik. Tapi pas doi mau lanjutin permainan Ouija boardnya, tiba-tiba gelas itu bisa geser sendiri. Wah, dateng Pas dong video ini viral, mereka tuh malah dimaki-maki sama netizen. Karena mereka tuh nggak ngerti gimana cara nge-stop permainan itu yang proper. Dan sama sekali nggak ada yang tahu gimana nasib cewek itu sekarang. Disantet kah? Yang ini creepy, Cok. Langsung aja. Almarhum bapak aing datang. Jadi ada seorang anak perempuan yang cuma tinggal sama ibunya di rumah. Karena papanya udah mokat dan malam itu mereka lagi mau ngerayain tahun baru sambil nyalain.
Weh, dengan santainya ngomong mokat. konfeti. Tapi tiba-tiba Meninggal ada gitu aja. sesuatu yang aneh, Bet. Perhatiin baik-baik. Duak. Oh, I can get it. Twist it. Weh, nggak bisa meleduk. Tuh. Mana yang aneh? Tiba-tiba, secara misterius, mainan milik almarhum bapaknya yang udah mokat bisa nyala sendiri. Padahal, cewek itu bilang mainan itu udah rusak. Bahkan, doi udah coba berkali-kali untuk puter-puter mainan itu, tapi gak pernah bisa nyala. My dad's snow globe. Like, we designated that to, like, be my dad. So, apakah kejadian yang tadi itu cuma sebuah... Yang ini creepy, Jir. Jadi, ini video rekaman liburan dari sebuah keluarga di Disneyland Jepang. Mereka di situ main-main seperti biasa, sampai beberapa tahun kemudian. Pas mereka Disneyland iseng Tokyo. buka-buka lagi foto-foto dan video-video selama mereka liburan. Mereka kaget banget karena notice ada sesuatu yang aneh di salah satu videonya. Perhatiin baik-baik. Disneyland itu di Amerika atau di Tokyo, guys? Oh, bahasa Jepang ya. Ada setan naik wahana kah? Cukup sulit ya buat ngelihatnya. Tapi kalau lu fokus, ada salah satu dari patung gajah yang ada di komedi putar itu bisa ngelirik ke arah kamera ini. Bahkan ngeliriknya itu sampai biji matanya mentok muter ke ujung sebelah kanan. So gue nggak tahu ya, ini real atau cuman video editan. Tapi pastinya buat ngedit video ginian itu nggak gampang. Oh, Yang yang ini edit langsung mesti aja, udah perhatiin sakti. baik-baik sambil gue jelasin. So ada pasutri dari Meksiko yang demen bikin konten explore ke tempat-tempat angker. Nah suatu malam pas mereka udah tidur, tiba-tiba mereka dengar ada suara cewek dari luar kamarnya. Karena bingung, jadi mereka langsung cari sumber suara itu sambil live streaming di YouTube-nya. Hah? YouTube-nya namanya apa? Ada yang tahu? Te despojo. Lárgate. Ya, salah kata apa? Mereka nggak notice ada sesuatu di jendelanya, tapi viewersnya tuh notice dan langsung ngasih tahu mereka. Karena mereka ngerasa kayak ada kepala cewek yang nongol di jendela itu. Tapi mereka jadi bingung, karena pasutri ini ngerasa gak mungkin ada kepala bisa nempel ke situ. Karena ternyata posisi jendelanya itu tinggi kurang lebih 5 meter di atas tanah. Dan posisinya menghadap keluar ruangan. Dan ingat ya, kejadiannya ini pas live. Yang ini langsung Di live itu nggak bisa ngedit loh. Berarti itu asli. Jadi video ini direkam sama seorang murid yang tinggal di sebuah asrama di Singapura. Nah suatu malam, pas mereka lagi nongkrong sampai tengah malam bareng teman-temannya. Oke, 2 kali lagi atau 3 kali lagi udah. Ya, video ini udah direkam tahun 2000-an Oke, awal. 2 kali Zaman lagi HP udahan masih ya. Nokia dan formatnya itu masih 3GP. Perhatiin video yang ini baik-baik. Pocong Singapura. Terbang. Wih, apa? Kayak apa? Burik banget tuh grafiknya. Ora. Di tembok belakang mereka ada sesosok berwarna putih. Itu kayak editan ya, itu kayak pocong. Dan gak ada satupun di antara mereka yang notice sama sosok itu. Termasuk juga orang yang video ini. ini. Dan yang lebih anehnya, katanya kamar mereka itu ada di gedung bertingkat. Itu nge-lag. Itu yang nge-lag kameranya atau internetnya. Kan di lantai 1. So terus pocong yang tadi itu terbang. Apa gimana? Ini burik banget coy. Jadi gue nggak tahu ya. Video kayak ginian harusnya nggak bisa diedit kan? Iya. Jadi video ini tuh rekaman dari sebuah kamera CCTV yang ada di depan rumah. Jadi kayak menghadap ke arah jalanan komplek. Betul sekali, satu kali lagi ini udahan kita. Tiba-tiba si yang punya rumah nggak pernah notif kalau semalam di depan rumahnya ada sebuah pergerakan yang mencurigakan. Ada bocil terbang. Apa itu terbang tadi di? Ada bayangan. So weird. Tiba-tiba ada sesuatu yang gue sama sekali nggak tahu itu apaan. Tapi seolah doi kayak berlari menyeberang jalan ke arah rumah yang ada di depannya. Dan gak lama kemudian doi bisa terbang melayang. Dan yang lebih aneh, gak lama kemudian disusul sama sebuah bayangan hitam yang ukurannya jauh lebih besar. Bayangan itu bergerak dengan sangat cepat, menyeberang lagi ke arah sebaliknya.
Oke, Gue satu nggak- lagi gue udah nggak tahu ya cuy. ini ada hubungannya sama paranormal atau enggak. Makanya coba deh viewers gue yang anak mobil, please bantu gue buat jelasin video ini. Perhatiin baik-baik. Paper bait. Rusak parah ya mobilnya. De este carro, Bangkai mobil. no hay nadie, ya aquí ya está bien solo. Ya movieron la casa. Jadi awalnya cowok ini explore di kuburan bangkai mobil. Di situ banyak banget mobil-mobil yang udah rusak. Dan Doi juga ngasih lihat ada mobil yang Ada bekas kepala kah? simpang Gua peluru. udah Dan pernah konon, nonton ini. drivernya Dulu itu tapi gua mokat di lupa. dalam situ. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil yang bisa jalan sendiri. Oh enggak. Padahal jelas-jelas mobil itu kondisinya mati. Nggak ada orang di dalamnya. Dan bahkan bannya itu copot satu. Dan lu juga bisa lihat ya, kontur tanahnya itu datar, bukan turunan. So coba deh Tapi buat kok lu yang expert soal permobilan, mulus jalannya. please bantu gue buat jelasin video ini. Oke adik-adik semuanya, mungkin video kali ini hanya segini dan sudah. Oke udah. Gue nggak tahu ya ini ada